Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Radilah. Saya perwakilan dari tim produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Langsung aja kita masuk ke materinya ya. Yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dan sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, kita memahami konsep dan urgensi Pancasila terlebih dahulu, yaitu Pancasila merupakan ide dasar untuk menata dan membangun kehidupan bangsa Indonesia. Rumusan Pancasila kali pertama disampaikan oleh Soekarno dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kita sebut BPUPKI ya guys. Pada 1 Juni 1945, setelah itu Pancasila baru diresmikan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa adalah membimbing serta memberikan daya dan upaya kepada masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Namun, jauh sebelum rumusan Pancasila disampaikan, cikal bakal munculnya 5 dasar negara Indonesia adalah lahirnya rasa nasionalisme pada setiap diri masyarakat Indonesia. Titik awal kelahiran Pancasila adalah pada 7 September 1945 ketika Jepang memberi janji kemerdekaan jika Indonesia membantu mereka mengenai Perang Pasifik. Kemudian pada 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan akan membentuk sebuah badan sebagai tindak lanjut dari janji Jepang kepada Indonesia. Pada 29 April 1945 Jepang kemudian membentuk BPUPKI yang diketuai Insinyur KRT Rajiman Wadioningrat. BPUPKI menggelar sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas mengenai rumusan dasar negara. Pengusul dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI yang digelar pada 1 Juni 1945 adalah Soekarno. Ada 5 butir proposal tentang dasar negara yang disampaikan Soekarno sebagai berikut. Yang satu, kebangsaan Indonesia. 2, badan internasional. 3, mufakat. 4, kesejahteraan sosial. 5, ketuhanan yang Maha Esa. Usulan ini diterima dengan baik oleh para peserta sidang BPUPKI sebelum sidang berakhir. Dibentuk panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila yang disebut sebagai Panitia 9. Panitia 9 kemudian menjadikan rumusan dasar negara sebagai pendahuluan atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinamai Piagam Jakarta. Rumusan Piagam Jakarta disetujui tanggal 22 Juni 1945 setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Kemudian dibentuklah PPKI. PPKI menggelar sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasilnya PPKI menetapkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan bunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya akan menjelaskan juga urgensi Pancasila. Meskipun Pancasila menjadi panduan atau pedoman kehidupan, tetap ada permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan seperti penyakit dan korupsi di Indonesia. Dalam proses pemecahan masalah ini, Pancasila tidak hanya berperan sebagai pedoman, melainkan juga pelindung bangsa Indonesia agar tetap berkomitmen menggapai tujuan dan cita-citanya. Kesimpulannya, urgensi Pancasila sebagai ideologi adalah satu, menjadi penolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia. 2, menjadi pembimbing yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia kepada tujuan awalnya. Sementara itu, urgensi Pancasila sebagai dasar negara adalah satu, para pejabat publik tidak hilang arah dan penyelenggaraan
agar seluruh warga negara dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan di berbagai kehidupan. Urgensi implementasi Pancasila sebagai dasar negara adalah memastikan para pejabat tidak korupsi serta setiap warga negara menjadikan Pancasila sebagai nilai etika. Alasan diperlukannya Pancasila dalam arus sejarah bangsa adalah: 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pengesahan Pancasila. Dalam sidang BPUPKI pertama, tetapnya tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berkesempatan untuk menyampaikan gagasannya melalui pidato mengenai dasar negara Indonesia. Awalnya pidato ini disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul sampai akhirnya disebut sebagai lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Ajiman Wajoniningrat. Setelah penyampaian pidatonya, isi gagasan dasar negara dari Soekarno yang disebut Pancasila diterima oleh para anggota BPUPKI yang hadir di dalam persidangan. Sebagai bentuk tindak lanjut, BPUPKI membentuk panitia kecil atau panitia 9 yang bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Setelah berunding, panitia 9 mengubah urutan dan rumusan awal Pancasila menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan. 5. Kesejahteraan sosial. Setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI mengadakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945. Di dalam sidang tersebut, PPKI membahas lebih lanjut mengenai Pancasila. Hasilnya, PPKI mengesahkan rumusan Pancasila secara konstitusional, dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Isi Pancasila yang ditetapkan PPKI sebagai dasar negara Indonesia sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Untuk Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi Pancasila. Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan itu disebut sumber sejarah. Dalam bahasa Inggris, kata sejarah disebut historis, artinya masa lampau umat manusia. Dalam bahasa Arab, sejarah disebut sejarah, artinya pohon dan keturunan. Ada 3 aspek dalam sejarah, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lampau dijadikan titik tolak untuk masa yang akan datang, sehingga sejarah mengandung pelajaran tentang nilai dan moral. Pada masa kini, sejarah akan dapat dipahami oleh generasi penerus dari masyarakat yang terdahulu sebagai suatu cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau akan memberi kita gambaran tentang kehidupan manusia dan kebudayaan di masa lampau, sehingga dapat memutuskan hubungan sebab akibat mengapa suatu peristiwa dapat terjadi dalam kehidupan tersebut. Walaupun belum setiap peristiwa atau kejadian akan tercatat dalam sejarah.
sebagai ideologi Pancasila. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama Dr. Rajiman Widyoningrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilan pada sidang tersebut 3 orang pembicara yaitu Muhyiddin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di masa di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah jauh dengan yang namanya hubungan sosial, karena bagaimanapun hubungan tersebut memengaruhi perilaku orang-orang. Sebagai bidang studi, cakupan sosiologi sangatlah luas. Sosiologi juga melihat bagaimana orang yang mempengaruhi kita, bagaimana institusi sosial utama seperti pemerintah, agama, dan ekonomi memengaruhi kita, serta bagaimana kita sendiri memengaruhi orang lain, kelompok, bahkan organisasi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.